Assalamualaikum, isi kabar taka, salam awas. Sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi bersama saya Siti Khadijah selaku host. Sahabat Bawaslu, dalam podcast edisi kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin seringkali atau membuat sahabat Bawaslu penasaran mengenai teknis kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di luar tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, sahabat Bawaslu, untuk itu di hadapan kita sudah hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Irwan Sahwana Esos. Selamat datang Bapak di podcast Adopsi. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar Bapak? Bisa kabar, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak, sepertinya sudah siap sekali ya untuk menjadi narasumber dan menyampaikan informasi serta edukasi seputar kepemiluan kepada sahabat Bawaslu. Siap. Baik. Nah, sahabat Bawaslu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait peran atau teknis kinerja daripada Komisi Pemilihan Umum di luar tahapan pilkada maupun pemilu, langsung saja Bapak kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini yang kita pahami bahwa peran daripada Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu termasuk ya Pak ya sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu bahwa kita melaksanakan peran kita itu pada saat pilkada maupun pemilu seperti itu. Nah, seringkali masyarakat itu penasaran mengenai kalau misalkan di luar tahapan bagaimana teknis pekerjaan daripada KPU maupun Bawaslu itu sendiri. Nah, langsung saja Pak untuk pertanyaan yang pertama boleh diceritakan dan disampaikan mungkin kepada sahabat Bawaslu terkait teknis pekerjaan KPU dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara di luar tahapan. Silakan Pak. Terima kasih sahabat Bawaslu terkait kegiatan teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara selaku penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota. Memang dari 10 kabupaten kota hanya Penajam Pasir Utara tidak melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020. Karena kemarin memang pilkada di Penajam Pasir Utara sendiri itu dilaksanakan di tahun 2018. Jadi sebetulnya masih baru 2 tahun berjalan untuk kepengurusan bupati terpilih. Memang yang sering dipertanyakan oleh masyarakat dan juga teman-teman instansi lain, ketika tidak ada tahapan seperti ini, apa tugasnya KPU seperti itu? Memang secara teknis, tugas KPU adalah kita selain melaksanakan rutinitas kegiatan rutin kami juga memang ada beberapa aktivitas yang sampai sekarang juga masih kita terus laksanakan. Contoh misalnya seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 181 di bulan Februari kemarin, memang kami diminta melakukan pemutakhiran data pemilih tahun 2020. Basis datanya itu berdasarkan dari data pemilu terakhir, yaitu tahun 2019 berarti. Iya, Pak. Dalam kegiatan itu memang kami selain berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait update data kependudukan, kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota. Kenapa seperti itu? Karena memang ini juga memudahkan kita untuk kedepannya. Karena apalagi misalnya contoh kabupaten lain yang bertetangga dengan PPU, seperti Kabupaten Pasir dengan Kota Balikpapan, mereka sekarang sedang melakukan tahapan DPSHP, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Nah itu juga sebetulnya menguntungkan teman-teman atau tetangga kita tadi. Kenapa? Dengan kita melakukan update terus, jadi kita juga bisa memantau yang mana ini ada penduduk pindah atau penduduk datang, seperti itu. Dengan update tadi, maka memang ada beberapa item yang coba kita update setiap bulannya. Yang pertama misalnya terkait penduduk pindah datang, kemudian pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan bisa jadi kategorinya adalah pelajar yang baru berusia 17 tahun misalnya, iya, atau juga biasanya pensiunan TNI Polri. Jadi pensiunan TNI Polri itu termasuk kategori pemilih pemula ketika dia sudah pensiun dari pekerjaannya. Ya, kemudian juga terkait perubahan statusnya tadi. Yang awalnya misalnya dia TNI atau Polri, ketika dia sudah pensiun otomatis statusnya adalah sebagai pemilih. Seperti itu. Yang awalnya memang tidak boleh memilih untuk yang teman-teman dari TNI Polri. Kemudian juga kita melakukan update terkait perubahan alamat. Kan biasanya juga kalau dekat mau tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada, itu banyak sekali misalnya yang eksodus penduduk yang masuk ke PPU maupun yang keluar daerah seperti itu. Dan terakhir adalah
terkait kita updating data kematian. Oh iya. Hasil koordinasi kita dengan Dukcapil memang untuk data kematian tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa seperti itu? Karena memang harus jemput bola. Sedangkan kerja-kerja teman-teman Dukcapil itu kan dia menunggu laporan dari masyarakat nih, melaporkan ada surat keterangan kematian baru dihapuslah dari data mereka. Terkait pendataannya ya Pak Betul, ya. terkait pendataannya. Tapi untuk di KPU enggak. Kami juga membantu teman-teman Dukcapil. Kita nanti mengarahkan personil kita di tingkat internal kita, itu di tingkat KPU misalnya kan, maupun teman-teman mantan relawan demokrasi kemarin, atau mantan penyelenggara ad hoc, misalnya bekas PPK, bekas KPPS maupun bekas PPS. Kita tetap masuk dalam suatu grup, kita minta mereka juga melakukan komunikasi dengan kami untuk, ayo teman-teman nih, silakan laporkan ketika misalnya ada tetangganya, keluarganya, atau kerabat terdekatnya yang meninggal nih di wilayah PPU. Laporkan ke kami segera menginput dalam sistem data pemilih kami, itu namanya Sidali. Seperti itu sih yang kita lakukan. Jadi memang kita ada kegiatan rutin setiap bulan, mulai dari Januari sampai dengan Desember, terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang kedua juga selain kegiatan pemutahiran tadi, kami juga masih ada kegiatan namanya sosialisasi. Jadi sosialisasi itu dalam bentuk nanti kita pembuatan konten sosialisasi terkait misalnya pemilu serentak tahun 2020. Kenapa kita melakukan sosialisasi ini? Karena memang kita membantu ya teman-teman. Karena kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis kan salah satu kendala teman-teman penyelenggara pemilu adalah partisipasi masyarakat yang kita takutnya dia menurun. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin kalau di PPU kemarin untuk partisipasi masyarakat yang baik itu 2018 maupun 2019 kita tertinggi Sekaltim. Nah, cuma nanti kendalanya di teman-teman KPU kabupaten kota yang lain adalah kita memang menghadapi musibah COVID-19 tadi. Makanya salah satunya kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian pembuatan meme juga, baik itu nanti misalnya contohnya di Instagram, kemudian di FB. Sama juga kami melakukan sosialisasi konten dengan melakukan share-nya melalui website kami atau laman KPU sendiri seperti itu. Kemudian berhubungan dengan data pemilih tadi, kita masukkan juga, kita informasi, kita update juga, kita laporkan tetap dengan KPU Kaltim secara berjenjang. Kemudian nanti KPU Kaltim juga akan melakukan pleno per triwulan. Per triwulan seperti itu. Itu yang saat ini tetap kita terus lakukan. Kegiatan rutin perkantoran, updating data pemilih berkelanjutan, sama terakhir adalah kita tetap melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Betul. Jadi sahabat Bawaslu itu tadi ada 3 ya secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah kegiatan administratif di kantor Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, kemudian juga pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dan juga sosialisasi. Tadi menarik ya, jadi situasi bencana non alam pandemi ini tidak kemudian menjadi halangan, justru menjadi satu situasi yang dimana kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya aktivitas sosialisasi yang berisi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat tetap bisa dilaksanakan ya Pak ya. Contohnya tadi ada pembuatan meme, kemudian konten sosialisasi dalam berbagai bentuk yang dipublikasikan melalui website, Facebook, Instagram yang sifatnya kekinian ya Pak ya. Betul. Dan tujuan utamanya pasti untuk menyerap partisipasi daripada masyarakat. Jadi walaupun dalam situasi pandemi, partisipasi masyarakat tetap menjadi prioritas bagi penyelenggara pemilu. Dan disitulah peran daripada Komisi Pemilihan Umum itu sendiri ya Pak ya. Nah lanjut tadi Pak, sudah cukup diuraikan mengenai DPT berkelanjutan. Nah DPT berkelanjutan itu tadi kan secara setiap bulan diupdate itu untuk tingkat kabupaten kota, dan setiap triwulan itu diupdate juga, dilakukan plenonya di tingkat provinsi. Nah tadi boleh diulas lebih lanjut mungkin Pak terkait manfaat dan tujuan utama dari pemutahiran itu ke depannya, untuk apa dan kepada siapa seperti itu, dan kemudian dari jumlah DPT PPU yang ada saat ini mungkin boleh disampaikan Pak, di-sharingkan juga dalam forum podcast kita ini mengenai perkembangan daerah pemilihan dan juga kalau di tingkat kabupaten kota itu pengaruhnya terhadap jumlah kursi di DPRD seperti itu Pak. Silakan. Terima kasih sahabat Bawaslu. Terkait manfaat dari updating data pemilih berkelanjutan, salah satunya adalah ke depan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan menjadi basis data kita
untuk pemilu atau pilkada berikutnya. Yang memang sampai saat ini pun undang-undang terkait untuk pemilu dan pilkada masih digodok di ranah DPR RI selaku pengambil kebijakan. Kemudian juga yang kedua adalah manfaatnya adalah memang dengan adanya kegiatan pemutahiran data pemilu lanjutan, kita bisa mensinkronkan ini antara Dukcapil dengan Bawaslu terkait ini loh data kami saat ini. Ketika misalnya ada yang tidak sinkron, silakan kita koordinasikan yang mana tidak sinkronnya. Jadi sebetulnya sarana kami untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah, meskipun kami tidak ada tahapan, tapi koordinasi kami juga tetap berjalan. Apalagi kalau penyelenggara pemilu kan bukan hanya diatur oleh, maksudnya bukan hanya di KPU saja, tapi kalau secara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebut penyelenggara pemilu itu adalah satu kesatuan fungsi, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sendiri. Jadi kami tidak bisa terlepas dari tiga instansi ini seperti itu. Makanya kami tetap akan berkoordinasi yaitu dengan instansi terkait, Dukcapil dan kepolisian. Kemudian untuk terkait data penduduk atau pemutahiran data penduduk yang terbaru itu di bulan September, kami sudah melakukan kemarin pada hari Senin tanggal 12 September melakukan pleno pemutahiran data pemilih. Memang untuk bulan September itu ada kenaikan angka menjadi 126.677 jiwa untuk updating data pemutahiran data penduduk di bulan September seperti itu. Ada penambahan ya Pak ya dari sebelumnya? Ada penambahan sekitar dari bulan Agustus itu sekitar 88 orang. Jadi ada penambahan yang cukup signifikan. Kemudian juga memang ada beberapa data yang kemarin sempat diberikan oleh Dukcapil, cuma tidak semua kita input ke sistem Sidali. Kenapa? Karena memang ada data yang tidak memenuhi syarat. Atau misalnya ada yang masih sudah terdaftar di DPT, kemudian masuk lagi karena dia alamatnya pasti pindah ya, maka tetap kita tidak masukkan sebetulnya sudah terdaftar di DPT sebelumnya. Gitu. Jadi manfaat utamanya yang pastinya adalah sebagai basis data begitu Pak ya, data yang valid yang kemudian akan digunakan dalam proses pemilihan di periode berikutnya. Seperti itu. Jadi data ini merupakan satu hal yang sangat krusial juga ya Pak ya, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu sendiri. Jadi bukan hanya pada saat tahapannya juga, tapi terkait validitas atau validasi daripada data pemilih itu juga merupakan satu hal yang sangat penting. Seperti itu sahabat Bawaslu. Nah, lanjut Pak, terkait pelaksanaan teknis pekerjaan KPU di luar di luar tahapan pilkada itu sendiri, tadi sempat disinggung mengenai agenda sosialisasi seperti itu. Sebenarnya sebenarnya ada beberapa hal begitu ya yang perlu disampaikan kepada masyarakat selain daripada partisipasi. Nah, mungkin boleh disampaikan Pak satu atau dua hal yang amat krusial yang perlu diketahui oleh masyarakat dan hal ini merupakan salah satu unsur penting dalam kesuksesan pemilihan itu sendiri. Siap. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu. Memang ada beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU di masa pandemi seperti ini. Awalnya memang kegiatan kami ini adalah sasarannya langsung dengan tatap muka. Tapi kondisi pandemi yang tidak menentu dan ini juga masih terus bertambah jumlahnya di kabupaten kita, maka kita juga membuat strategi baru bahwa sosialisasi tidak akan efektif kalau dilakukan secara tatap muka. Karena rawan sekali kita terpapar dengan namanya COVID-19. Sehingga dari yang awalnya strategi tatap muka kita rubah menjadi daring. Kemudian daring kemarin juga memang terkendalanya adalah awalnya kita memang menargetkan daerah atau kecamatan atau kelurahan yang memang tingkat partisipasinya rendah. Karena memang di setiap masing-masing kecamatan, kita ada 4 kecamatan, itu memang ada kelurahan atau yang masa tingkat partisipasinya kami anggap rendah. Contoh misalnya di Kecamatan Penajam. Di Kecamatan Penajam itu yang kami anggap rendah dari 23 desa kelurahan itu adalah di Bulu Minung. Yang Bulu Minung ini di angka masih 53%. Jadi untuk Penajam yang kita kemarin mencoba untuk menyasar adalah melakukan sosialisasi di basis-basis pemilih di sana. Kemudian untuk di Sepaku itu memang yang angka partisipasinya rendah lah di daerah Sepaku. Itu di angka 51%. Itu jadi PR kami. Jadi memang setiap kecamatan memang ada daerah yang kami anggap partisipasinya paling rendah lah. Kemudian di Babulu itu daerah Labangka sekitar 53%. Dan di Waru sendiri itu juga masih ada juga di
kelurahan Warunya sekitar 66%. Jadi memang ini PR kita, seperti itu PR kita untuk menggenjot ini partisipasi pemilihnya untuk kedepannya adalah ketika nanti ada tahapan pilkada maupun pemilu, kita menargetkan sesuai dengan target KPU RI adalah 75% seperti itu angka partisipasi masyarakatnya. Meskipun sebelumnya memang untuk PPU sendiri kita sudah di atas 75%, malah kemarin untuk yang pemilu sudah di angka hampir 80% seperti itu. Jadi strategi yang dilakukan adalah menyasar daerah-daerah yang memang angka partisipasi pemilihnya itu cukup rendah dan kemudian menjadi prioritas begitu ya Pak ya untuk kemudian disampaikan, dikampanyekan begitu untuk terlibat dalam proses perhelatan demokrasi seperti itu. Baik. Nah, di penghujung podcast kali ini Pak, mungkin boleh disampaikan ajakan atau himbauan kepada masyarakat terkait kepemiluan itu sendiri. Silakan Pak. Sahabat Bawaslu, saya selaku lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara mengimbau kepada sahabat Bawaslu dan masyarakat bahwa harap untuk melek politik seperti itu. Kenapa? Karena memang menentukan pemimpin itu tidak mudah. Cuma kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita menentukan pemimpin? Lihat track recordnya, kemudian juga masyarakat juga harus proaktif melaporkan ke kami terkait misalnya kondisi perkembangan jumlah penduduknya. Karena data kita memang tidak bisa maksimal 100%. Minimal dengan ada laporan masyarakat, kita juga bisa menutup celah-celah ketika tahapan pemilu maupun pilkada kemarin. Karena memang awal sengketa itu biasanya berasal dari data yang dianggap tidak valid. Mudah-mudahan dengan program podcast dari Bawaslu ini, baik itu sahabat Bawaslu maupun masyarakat juga bisa mengetahui langsung nih apa kerja-kerja penyelenggara. Jangan sampai nanti anggapan tidak ada tahapan maka KPU dan Bawaslu tidak ada juga kerjaan seperti itu. Itu anggapan yang salah. Sekali lagi mohon dukungannya, tanpa dukungan masyarakat juga kami tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Demikian sahabat Bawaslu penyampaian ulasan mengenai teknis pekerjaan penyelenggara pemilu seperti itu, dalam hal ini KPU termasuk juga Bawaslu yang sudah kita ulas bersama Bapak Irwan Sahwana selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tadi sudah dipaparkan juga panjang lebar mengenai urgensi daripada pemutakhiran data pemilih, kemudian daftar pemilih berkelanjutan, kemudian juga agenda sosialisasi, dan juga tadi terakhir sudah disampaikan juga bahwa mari bersama melek politik dan aktif melaporkan perkembangan daftar pemilih seperti itu. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Adopsi. Demikian sahabat Bawaslu, saya Siti Khadijah undur diri. Sampai ketemu di podcast edisi berikutnya. Sampai jumpa dan salam awas.